perkenalkan nama saya Pratibha Harsa dari kelas B Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2021 Universitas Negeri Makassar. Sebelum saya masuk ke materi implementasi nilai Pancasila, di sini saya sedikit mau membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu, mari kita simak videonya. Baik, yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dari sebuah negara yang merdeka itu selalu membutuhkan yang namanya dasar negara atau fondasi. Seperti halnya dengan sebuah rumah, ketika itu akan diberikan maka harus dibuat terlebih dahulu fondasinya. Negara juga demikian. Negara ketika akan didirikan, maka sebelumnya pendiri negara harus membentuk atau merumuskan terlebih dahulu bagaimana dasar negaranya, apa fondasinya, untuk apa tujuannya. Untuk apa tujuannya adalah supaya negara yang dibangun di atas fondasi tersebut dapat berdiri dengan kuat, dapat berdiri dengan kokoh, dan tidak mudah terpecah belah. Itu dibuat dulu fondasinya atau dasar negaranya. Bagaimana dengan negara Indonesia? Apakah negara Indonesia itu juga memiliki fondasi? Nah, jelas. Negara Indonesia memiliki fondasi atau dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Dan perlu kalian ketahui bahwa dalam sebuah negara atau dasar negara itu harus mengandung ciri-ciri tentang negara tersebut, juga harus mengandung cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara tersebut. Lalu bagaimana makna Pancasila sebagai dasar negara? Makna Pancasila sebagai dasar negara yaitu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dan perlu kalian ketahui, Pancasila sebagai dasar negara ini merupakan kaidah hukum yang fundamental. Artinya bahwa Pancasila ini bersifat alias tidak dapat diubah atau diganti dengan ideologi lainnya. Oke, kita lanjut yang kedua. Selanjutnya, implementasi Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Baik, yang pertama saya akan bahas mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bahas dulu yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat di Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sila ini masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu sama dengan lain. Lalu sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini semua warga negara Indonesia memiliki hak setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Kita lanjut yang sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Oke, kita lanjut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya banyak kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di Mahkamah Konstitusi. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada menerima apapun hasilnya. Oke, kita lanjut sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang merata. Jadi seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Lalu yang kedua, mengapa implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari? Nah, bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun oleh orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai Pancasila tersebut, lalu siapa lagi? Oke, kita lanjut essence selanjutnya. Menurut pendapat saya, implementasi atau penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dewasa ini sudah baik, seperti halnya menghargai suku agama yang berbeda, yang kedua saling tolong menolong dan sebagainya. Meskipun kadang masih ditemui beberapa pelanggaran yang dilakukan, kalau menurut saya solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul antara lain, yang pertama, belajar mendalami makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lalu yang kedua, menunjukkan sikap toleransi. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.